Ketika menyaksikan sebuah pembacaan puisi, menyaksikan sebuah pertunjukan teater, apa yang terlintas di benak kita atau pemikiran kita? Apa kita sekedar memberikan tepuk tangan tanpa paham makna atau pesan apa dari sebuah pertunjukan? Atau kita hanya berpikir bahwa seni sebatas mata pelajaran, di mana kita terpaksa memenuhi kriteria agar bisa dikatakan lulus? Apakah seni hanya sebatas itu? Makna terdalam apa dari sebuah seni? Pembelajaran apa dari sebuah seni? Seni adalah salah satu produk kreativitas manusia, dan selama perkembangannya, seni terus mengalami perubahan definisi. Namun untuk beberapa kalangan dan seniman, pendefinisian terhadap seni adalah pengkerdilan terhadap kreativitas. Kreativitas dalam berseni tidak bisa dikotaki atau dihalangi ruang definisi. Seni membebaskan tiap pribadi dalam mencari sendiri arti dan makna terdalam dari seni itu sendiri. Hal ini seperti yang dikatakan Dr. Yudiarni dalam bukunya Panggung Teater Dunia, bahwa seni merupakan cara bagi manusia mencari pemahaman tentang dunia mereka. Seni, dalam bentuk apapun, baik sastra, lukisan, pertunjukan, atau yang lain, tidak hanya memiliki maksud untuk menghibur, di mana mengupayakan kesenangan bagi penonton atau penikmat. Seni memiliki fungsi mendidik dalam memberi pemahaman dan pembelajaran bagi masyarakat. Tommy F. Awi dalam bukunya Sisi Indah Kehidupan mengungkapkan bahwa seni memiliki nilai karena kapasitasnya meningkatkan kualitas hidup manusia. Seni tidak hanya memperluas wawasan dan persepsi kita, tetapi juga meningkatkan kepedulian kita terhadap lingkungan sosial kita, juga rekonstruksi nilai batin, sehingga pertimbangan sosial dan moral lebih dikedepankan daripada tujuan material. Apalagi karya seni yang menjadikan persoalan manusia sebagai subjeknya dan manusia hidup menjadi model utamanya. Produk seni tidak sama dengan produk pabrik yang hasilnya dapat langsung dilihat dan menampilkan wujud fisiknya. Tetapi andil dari seni tidak bisa diremehkan dalam proses perubahan dan edukasi terhadap masyarakat. Maman S. Mahayana dalam bukunya Jalan Puisi menjelaskan bahwa produk seni lebih kepada proses penanaman nilai dan filosofi kepada masyarakat untuk suatu pemahaman dan pandangan mengenai moral dan kepribadian manusia dalam pembaruan kehidupan bersama. Dari dunia sastra, masyarakat kadang keliru dengan mengidentikan sastra dengan hal-hal yang berbau romantis dan kisah cinta melankolis kaum remaja. Selain itu, masyarakat umum memandang bahwa sastra tidak mempunyai peranan sama sekali dalam pembangunan kehidupan masyarakat. Pandangan bahwa sastra hanya sajian kata-kata indah dan lamunan puisi-puisi roman. Namun pada kenyataannya, peranan sastra tidak serendah itu. Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy, mengungkapkan bahwa puisi dan karya sastra pada umumnya adalah bagian penting dari kehidupan berbangsa sebagai penyeimbang kekuasaan, bahkan sebagai sarana perbaikan demoralisasi yang ada. Selain itu, penyair dan filsuf terkenal asal Pakistan, Muhammad Iqbal, mengungkapkan bahwa negara lahir dari tangan para penyair. Pernyataan ini benar secara faktual, apalagi untuk negara-negara yang pernah dibelenggu rantai kolonialisme dan imperialisme. Sekali lagi, Indonesia lahir dari sebuah puisi yang ditulis secara bersama-sama oleh kaum muda Indonesia, yakni Sumpah Pemuda. Tentu pada waktu itu, semua pernyataan dalam Sumpah Pemuda merupakan metafora, setidaknya masih imajinatif dan bukan kenyataan. Namun, dengan rumusan metaforis dan imajinatif itulah seluruh bangsa diajak untuk bersama-sama mengimajinasikan kemungkinan lahirnya sebuah bangsa baru dan tanah air baru, Indonesia. Sastra punya daya dobraknya sendiri dalam menyingkapi bentuk ketimpangan yang ada. Dari zaman sastra Hindia, ketika muncul novel Max Havelaar pada tahun 1860 karangan Douwe Dekker, untuk menyampaikan protes sosial atas bentuk diskriminasi kolonial terhadap pribumi. Di era kontemporer, muncul para penulis dengan kiblat kepengarangannya adalah diskriminasi rasial dan sosial. Salah satu penulis era ini adalah Muhammad Yamin, yang selain politikus juga seorang penyair. Melalui karya-karyanya seperti Tanah Air tahun 1922, Indonesia Tumpah Darahku 1929, juga Ken Arok dan Kennedy 1934, beliau memantik semangat nasionalisme untuk lepas dari kolonialisme. Pada era 1900-an, mulai muncul novel-novel politik. Di antaranya Student Hijau, karya Marco Kartodikromo,
Hikayat Rakyat karya Semaun, dan Rasa Merdeka karya Sumantri yang memasukkan unsur politik untuk suatu protes terhadap kolonialisme. Tetapi pandangan bahwa sastra tetap saja hal-hal yang infantil dan berromantis tetap saja ada. Namun hal itu tidak boleh menurunkan semangat menulis kita. Sastra tidak boleh mati. Dia harus terus bernafas agar moral manusia bisa terjaga. Sastra harus tetap berdiri untuk menentang segala bentuk ketimpangan dan untuk menyingkapi segala bentuk permasalahan sosial dalam dunia dewasa ini. Di era modern sekarang, sastra harus menampilkan masalah-masalah sosial serta ketimpangan-ketimpangan yang ada dalam sistem sebagai sajian karyanya untuk memberikan perubahan dalam masyarakat. Dari dunia teater, teater memiliki sejarah panjang sebagai sajian karya. Teater pada awalnya muncul sebagai suatu obsesi religius masyarakat Mesolitik yang berburu dan masyarakat Neolitik yang agraris untuk membangun suatu komunikasi dengan suatu bentuk kepercayaan terhadap kekuatan supranatural yang dianggap sebagai pencipta. Itulah teater primitif yang muncul dari sebuah ritual, kemudian berlanjut pada teater Yunani, Romawi klasik, berlanjut ke pertengahan, Renaissance, neoklasik, Elizabethan, dan sampai sekarang teater memiliki banyak peranan dalam kehidupan sosial masyarakat. Teater primitif memang adalah bagian dari sebuah ritus untuk pemuasan obsesi religius masyarakat saat itu. Tujuan teater primitif ini sama dengan tujuan awal keberadaan teater di Yunani, yaitu sebagai bagian dari festival perayaan dewa Dionysius. Namun dalam perkembangannya, tujuan awal teater ini berubah dan lebih cenderung pada kondisi aktual sekitar. Dari zaman teater Yunani klasik, pengarang drama yang terkenal saat itu yaitu Aristophanes menampilkan gaya komedi dengan maksud menyindir dan menertawakan kehidupan masyarakat Yunani, atau penulis drama Yunani lain seperti Eurydice yang menampilkan gaya tragedi untuk menyindir politisi lalim, dan melalui karyanya juga Eurydice berusaha memperbaiki tatanan sosial serta demoralisasi yang terjadi terhadap lingkungan masyarakatnya. Pada abad pertengahan, gereja juga menggunakan teater atau yang lebih dikenal sebagai dramaturgi untuk media pewartaan, juga memperkenalkan ajaran-ajaran gereja kepada masyarakat. Teater memiliki daya pikat yang kuat karena dekat dengan pengalaman dan tindakan manusia, di mana hal ini adalah subjek utama dari teater. Selain itu, media komunikasi dalam teater dengan menggunakan tubuh manusia atau aktor dapat menciptakan getaran emosional kepada penonton untuk meresapi nilai atau pesan yang disampaikan melalui teater. Itulah hakikat seni. Seni juga merupakan salah satu kusatria kebenaran. Seni selalu menampilkan dan memamerkan karya yang membangun untuk masyarakat. Seni harus mengutamakan pesan dan nilai dalam proses kreativitasnya. Dan menghadapi kondisi saat ini, seni harus hadir dengan imaji dan karya yang cerdas untuk nilai pendidikan terhadap masyarakat. Seni harus menjadikan bentuk ketimpangan serta berbagai penyelewengan yang ada sebagai objek kreasinya.